tepatnya di Jakarta ada pameran Alutista kan. Ya. Nah, di dalam sambutan pembukaan pameran Alutista ini Pak Prabowo bilang begini, ini ada cuplikan videonya. Oh, oke. Nah, kita dengarkan ya, Mas. Oke. Ya. Minta maaf, kita sangat hormat sama tamu. Saking hormatnya, ada tamu yang ratusan tahun nggak mau pergi dari Indonesia. Terpaksa kita harus bertempur. Tapi saya katakan, saya tegaskan, bagi kita perang itu adalah yang terakhir. Kita perang hanya kalau terpaksa. Tapi kalau terpaksa, kita punya ajaran daripada nenek moyang kita. Nah, ini. Dari cuplikan video yang barusan kita dengarkan, Gus. Ya. Dalam pembukaan pameran Alutista di Jakarta tadi berarti ya, Rabu ya, tanggal 11 Juni 2025. Ini Pak Prabowo mengatakan, kita bangsa pribumi sangat menghormati tamu. Ya. Akan tetapi ketika tamu itu banyak tingkah dan polanya, kalau perang ya siap gitu. Ini maksudnya gimana? Apa ada hubungannya dengan gaduh nasab atau gimana ini, Gus? Ya, baik. Gimana? Terima kasih, Mas Bejo. Saya kira ini menarik. Menarik ya? Pernyataan ketegasan dari Pak Presiden Prabowo. Ah. Beliau mengatakan ada tamu yang sudah ratusan tahun di negeri ini tidak mau pulang. Nah, mari kita tengok ke belakang di negara kita ini. Tamu, orang yang kita identifikasi sebagai tamu yang sudah ratusan tahun dan tidak mau pulang karena enak di sini mungkin. iya, dan berperilaku kurang ajar di sini. Siapa? Kalau Belanda kan tidak mungkin. Tidak mungkin, sudah pulang semua. Belanda sudah hengkang sejak tahun 1945. 45 ya. Bukan ratusan tahun lagi, mereka 3,5 abad kan? Ya. Nah, pasca itu ada yang belum pulang. Siapa? Yang dibawa Belanda dari itu kan? Iya, siapa lagi bahwa ratusan sekitar 100 tahun. 100 tahun tamu yang notabene adalah para tamu tak diundang. Imigran keparat menurut yang saya dulu dibawa Belanda dan kemudian tidak mau pulang betah di sini. Ya, menurut saya tidak ada kata lain kecuali keturunan imigran dari Yaman itu. Oh, gitu ya. Menurut saya itu. Iya. Menurut saya adalah imigran keparat dari Yaman yang kemudian ngendok di sini turun temurun dan berperilaku kurang ajar. Iya. Ya, yang maunya dihormati, ngaku keturunan Nabi. Ngubah-ngubah sejarah. Loh ya, mereka itu tamu. Itu pun tamu tidak diundang. Tamu yang diselundupkan oleh penjajah Belanda. Penjajahnya sudah hengkang, sudah pergi pulang, ini malah masih ngendok di sini. Kurang ajar itu loh. Yang selalu mengunggulkan tempat asal muasalnya ya, Mas. Iya. Tapi tidak mau pulang kan, lucu ini. Sudah tidak diundang. Bahkan kalau kata teman saya yang lain, ini tamu imigran haram. Haram ya. Imigran haram keparat dari Yaman. Nah, menurut saya arahnya itu ini strategis. Statement Pak Prabowo ini harus kita sambut baik. Iya. Harus kita sambut baik bahwa ini sebuah warning yang keras ya. Tamu kalian ya jangan macam-macam. Soalnya kalau perlu, kalau diterus-terusin kurang ajar di Indonesia ya jangan takon dosa ya. Aja takon dosa ya. Tidak perlu kita tempur lah, mereka cuma berapa gelindir. Kita usir. Cuma provokasinya ini, Mas. Iya, itu dia. Kalau terus-terusan begitu, kita pulangkan saja ke Yaman sana. Katanya Yaman negara makmur. Iya. Pasirnya aja katanya berkahi. Dijualin di sini. Tanahnya enggak diaspal. Enggak diaspal. Katanya negerinya para wali. Ya, pulang aja ke sana. Orang yang punya kumis dipastikan wali di sana. Makanya ini warning ya bagi para
keturunan imigran ke barat Iya. dari Yaman gitu. Kalian macam-macam Sikat. nanti diinstruksikan tempur oleh presiden kita Pak Prabowo. Selesai ya, Gus? Selesai. Selesai. Iya, 100.000 jumlahnya paling. Oh, Keturunan imigran ini 100.000 di Indonesia. Yang banyak kan mukibinnya. Tahu nggak mukibin nih? Yang bukan orang NU, mungkin. Saudara-saudara kita non muslim. iya. Mukibin itu ya jongos. Jongos. Jongosnya para keturunan imigran Yaman nih. Dalam istilah para santri, istilah warga NU namanya mukibin Mukibin. atau mukibul sekarang. Mukibul ya. Mukibul. Ya, kalau bahasa populernya ya jongos gitu. Tapi kaget saya, Gus, terus terang. Tadi menemukan cuplikan video statement dari Pak Prabowo itu loh. Wah, ini menarik ini kan. Makanya, wah ini bagus ini. Dan menurut kami, tamu yang kurang ajar itu yo cuma dari Ya itu. Yaman itu kan. Tamu dari luar negeri yang sudah ratusan tahun dan kurang ajar di tanah air ini siapa lagi? Iya. Nggak ada yang lain. Bahkan kekurangan ajarannya mereka ingin mendirikan negara Islam, ingin NKRI bersyariah, Bersyariah ya. ingin Betul itu. khilafah Islamiyah. Ini kan kurang ajar. Dan mendukung ISIS. Mendukung ISIS. Kan ada rekaman Iya. videonya. Mengatakan katanya Indonesia ini milik Tarim. Oh. Itu kan kurang ajar. Terus negara Tohut. Kan begitu ya. Lah yang sudah enak di sini tamu ibaratnya sudah dijamu, dihormati lebih dari tuan rumah sendiri. Iya. Diciumin tangannya, ngaku cucu Nabi, gara-gara itu kok kurang ajar. Ya apa boleh buat kalau terus-terusin. Kurang kayak apa hormatnya bangsa kita pribumi Nusantara, Gus. Ada tamu terus ngaku cucu Nabi, wah cium Ya. tangannya kan bulak-balik. Itu dia. Jadi mereka menyalahgunakan rasa sopan santun orang-orang Nusantara yang memang ditakdirkan menjadi orang-orang yang ramah tamah, gitu ya, sopan, Welcome. dengan siapapun. Tapi mereka kemudian menyalahgunakan, Iya. merendahkan kita. Iya. Dan sayangnya tadi itu banyak dari orang pribumi sendiri yang terlalu mudah dibodohi, Ah, terlalu mudah dilomboni, ditipu, sehingga kemudian diinjak oleh mereka. Ya inilah yang disebut mukibul itu. Mukibul, ya. Makanya sekarang ya kalau sudah terbongkar, ya hentikanlah itu Hentikan. semua. Pak Prabowo sudah memberikan sinyal Ya, warning kan itu sudah kan. memberikan lampu hijau. Lampu hijau. Harus kita sambut, harus kita syukuri bahwa presiden kita hari ini tegas, Iya. memperingatkan kepada tamu-tamu tak diundang itu Yang kurang ajar itu. yang kurang ajar. Ya pada hakikatnya sopan santun orang Nusantara kurang apalah. Silakan kalau memang mau hidup di tanah air kita ini, di Nusantara ini, ya hormati, hargai budaya yang ada di Nusantara. Ada, harus bisa Ya. berasimilasi kan. Berperilakulah sebagaimana tamu. Kamu ya. Jangan tamu berperilaku kayak tuan rumah. Tuan rumah. Katanya kita itu milik leluhur Yaman. Pahlawan kita distempeli keturunan Yaman. Yaman semua. Bikin kuburan palsu katanya keturunan Yaman. Yaman. Nah, itu kan yang diberengkolang. Oh iya, kurang ajar. Terus mereka betah di sini bukannya mengunggulkan NKRI, tapi mengunggulkan Leluhurnya. tanah kelahirannya, Gus. Tapi leluhurnya. sayangnya mengunggulkan tanah kelahiran, mengunggulkan leluhur mereka sendiri, tapi mereka tidak mau pulang ke tanah leluhur. Ini kan dobologi. double. Iya, dobologi. Ingin merasa mereka berasal dari komunitas yang tinggi, Iya. yang luhur. Tapi faktanya mereka tidak mau pulang ya. Maka sekali lagi saya sepakat dengan Pak Prabowo. Kalau mereka kurang ajar, tamu-tamu kurang ajar ini di sini Sikat. kurang ajar, sikat, Sikat. pulangkan saja ke Yaman. 100.000 kan kita pulangkan pakai kapal pesiar paling 1 minggu selesai. Iya, selesai. Tapi jangan pakai kapal pesiar, terlalu mewah. Cuma pertanyaannya, Gus. Dulu kan kita pernah podcast dengan Bang Nasab Palsu itu. Katanya mereka itu bukan muwaton Yaman, bukan. Iya, informasinya di sana pendatang juga. Oh, diterima apa tidak di sana nanti kalau Ya. di bulan?
kita nggak urusan. Nggak urusan ya? Nggak urusan. Kalau perlu nggak usah diterima. Oh. Jadi sini udah lepas, misalnya pakai kapal bocor ya, Oh. tengah laut. Nah. Nanti di sana nggak diterima, suruh pulang lagi, kita usir lagi, pulang lagi sampai tenggelam. Aman negara itu. Iya. Bisa begitu nanti. Iya bisa. Nyatanya mereka cara wong Banyumas ki wong keleang kabur kanginen. Iya. Orang gena salu sule, Ya. tapi bajuk. Ya kurang ajar. Sikat birat wong Banyumas. Merat, Bali hari ini. harus merat kalau bahasa Banyumas itu merat. Tahu rasa gitu. Berarti gini Gus, selama ini pemerintah kita yang kita anggap ya, kami juga menganggap bahwa pemerintah itu diam. Ternyata mengamati juga ya, Gus. Mengamati. Ini buktinya Pak Prabowo tadi Prabowo ya tegas. Ya walaupun tidak langsung secara verbal menyebut imigran Yaman. Iya. Tapi kan kita paham. Yang kurang ajar itu tamu itu siapa kan jelas Oh iya. Siapa lagi yang sedang rame hari ini? Tamu-tamu keturunan imigran ke barat, siapa lagi kalau bukan mereka? Makanya ada teori yang sangat terkenal bahwa kesalahan terbesar itu bukan karena orang lain tetapi karena dirinya sendiri. Adanya polemik nasab ini kan karena perilaku-perilaku yang menyimpang sehingga orang kan memberikan penilaian tamu yang kurang ajar kan gitu. Kan ada peribahasa sepandai-pandai tupai meloncat akan jatuh juga. Sepandai-pandai menyembunyikan bangkai akan tercium juga. Ya sudah titiwan sini. Cukuplah 100 tahun itu bukan waktu yang pendek. Lama cukup sudah mereka menyembunyikan bangkai di Nusantara ini. Sudah titimang sini ada luhur Nusantara bangkit untuk membersihkan tanah air kita yang kita cintai ini dari keturunan imigran ke barat ini. Biar pulang. Kita pulangkan ke Yaman. Nggak mau kita paksa kalau tidak mau diatur dengan tata aturan budaya dan undang-undang negara kita. Kalau tidak mau bikin gaduh terus, saya kira nggak ada pilihan lain. Kita usulkan untuk dipulangkan, untuk dideportasi. Ya, terlalu keren deportasi. Usir. Deportasi kan resmi. Pakai kapal yang wah luar biasa ini. Mungkin ada pesan-pesan terakhir, Gus? Ya, yang terakhir saya mengucapkan terima kasih sekali kepada Pak Presiden Prabowo yang telah merespon persoalan yang sudah sekitar 3 tahun. Iya, 3 tahun berjalan terjadi di Nusantara terkait dengan tamu-tamu yang kurang ajar dan keturunannya. Yang kedua, ini menambah semangat kepada kita semua yang selama ini aktif mempersoalkan keturunan imigran dari Yaman ini, khususnya Pak Alawi itu, atas kekurang ajarannya, atas kepalsuannya, palsu nasabnya, palsu sejarahnya dan lain sebagainya. Semuanya. Tentu ini menambah amunisi semangat bagi kita semua. Sektor itu berambisi untuk mengalahkan, mendowngrade pihak lain. Hilang lagi suaranya. Lah, di era keilmuan juga demikian. Informasi, ya era liberalisasi informasi kebebasan sumber sekarang ini yang mestinya memicu dari kalangan PBNU untuk mencoba bagaimana praktek manhaji itu bisa optimal, makanya kalau dikembalikan kan al-ilmu ma'rifatul haqqi bidalilihi, itu paling mudahnya gitu. Jadi ilmu kan mengetahui kebenaran dengan dalilnya. Jadi apa yang menjadi dalil dari kebenaran itu, kan dalam kajian akademik semua orang tahu lah mana itu kebenaran yang spekulatif, kajian filsafat, mana kebenaran relatif, kajian sains, mana kebenaran absolut, kajian agama. Semua itu bisa didudukkan dalam porsinya. Lah Bahsul Masail itu kan kalau merujuk kepada basis tasawur konsepsi. Lah ini kan sebenarnya mengarah kepada basis ontologi. Persoalannya apakah tradisi kajian
di kalangan NU itu sudah memberanikan diri untuk mengintegrasikan dengan pendekatan-pendekatan pendekatan-pendekatan ilmu modern. Ya, sebenarnya nggak nyebut modern lah, ilmu salaf, tapi kalau pola pikirnya seperti Ibnu Sina, Al-Farabi itu pasti konsisten dan koheren. Suara Terputus, Dokter Ribut. Jadi ini ya yang perlu dievaluasi secara organisasi. telat Ya, delay. Agak terputus, Dokter Ribut. Ya maklum jauh kan, Sudan kan. Ya, Oh, ya, halo? ya sudah ya. ya, ya. Beliau di Sudan ini, Pak. Ya. Oke, sudah masuk ya. Ya, ini saya ringkas karena kendala sinyal ini ya. Jadi secara organisasi memang ya beliau-beliau di PBNU itu ingin mengharapkan koheren ya, satu komando lah dalam dalam persoalan kepemimpinan organisasi itu koheren. Tapi bagaimana dalam masalah keilmuan? Lah, apakah bisa merekonstruksi wadah baru atau bukan wadah baru? Ya, sebutlah semacam fokus baru itu Basul Masail, misalnya persoalan sains misalnya. Loh, kita kan nggak kalah dengan Iran yang sudah masalah nuklir dan sebagainya itu. Kajian sains filsafat itu sudah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kajian-kajian hukum. Ya, jadi hukum taklifi, dimensi ilahiyah dan dimensi kemanusiaan itu betul-betul dipertemukan. Ya, itu dalam kajian-kajian Islam di negara di Iran, mungkin di Irak juga, dan juga di Bahrain, di Kuwait. Nah, ini yang saya harap adanya otokritik, yaitu koheren dan konsisten dalam masalah dinamika keilmuan, bukan hanya masalah organisasi. Ya, bukan masalah organisasi. Kemudian setelah itu menganggap bahwa polemik masalah nasab ini dan juga keberadaan PWILS itu adalah hikmah yang diturunkan oleh Allah. Ya, jadi kita ngambil sisi positifnya. Ya, yang diturunkan oleh Allah agar kita umat Islam di Nusantara ini ya biar bisa bisa katakanlah mengamalkan ilmunya Al-Ghazali dalam masalah kebenaran. Ya, itu kalau Al-Ghazali itu kan menerapkan namanya asyak al-manhaji. Ya. Imam Al-Ghazali itu menerapkan namanya asyak al-manhaji, yaitu keraguan metodologis. Bukan asyak al-mutlak, bukan. Karena kita sebagai umat beragama. Tapi setidaknya bisa diterapkan keraguan metodologis itu. Kalau memang ragu, kenapa tidak dikaji secara metodologis sehingga sampai kepada kebenaran yang memuaskan? Ya, lah ini perlu mengamalkan pendekatan ulama abad pertengahan, bukan sekedar mengambil produk pemikiran mereka, tapi bagaimana mengambil cara berpikir mereka. Nah, ini Pak Lutfi ya. Jadi ini saya persoalan masalah kajian itu harus memang kita jangan sampai Nahdlatul Ulama itu yang katakanlah secara usia dalam diskursus keilmuan lebih tua daripada kampus-kampus Islam di Nusantara atau bahkan ya di negara-negara lain, ya haruslah diskursus keilmuan ini juga berkembang, ya juga berkembang, tidak rigid dan tidak spiritualis pada turos, tetapi menyikapi turos secara kritis dan metodologis. Nah itu dari saya Pak Lutfi. Mungkin akan ditanggapi oleh Seto atau Dr. Sugeng ya.
Ya, barangkali sebenarnya Abah sebagai pengurus daripada PWI LS, ya, apalagi Abah kenal orang-orang yang luar biasa di PWI LS. Rasa-rasanya dengan menyebutkan seolah-olah PWLS adalah sebuah organisasi terlarang, ya. Padahal betul kata Dr. Ribut, ini anugerah dari Allah. Harusnya adalah, walaupun adalah PWLS bukan banom daripada PBNU, kalau seandainya PBNU itu adalah sedikit terbuka saja, dan mau sedikit saja membuka pintu adalah untuk ada Basul Masail, sebetulnya persoalan ini sudah selesai dari awal. Maka sebenarnya apa yang dikatakan Dr. Sugeng yang berkaitan dengan segala apa yang dilakukan, sebenarnya Abah sudah hampir malas membahasnya sekarang. Karena kita sudah Abah kritisi adalah Romo Miftahul Ahyar, Gus Yahya, semua. Ini kelihatannya memang, tetapi begitu Abah sudah masuk di struktur, sekarang sudah tidak berani lagi. Inilah kadang-kadang budaya di NU. Budaya di NU itu adalah kadang-kadang pada saat kita sudah ada pada struktur, ada budaya ewuh pakewuh. Inilah memang terkadang budaya yang baik, tetapi sebenarnya harusnya adalah juga, boleh saja anak itu adalah menegur ayahnya tadi semua. Karena contoh itu sudah pernah terjadi dalam Al-Quran. Dalam surat Luqman begitu indah Allah menjelaskan. Kita boleh menolak ibu kita, bapak kita, selama barangkali bukan berarti mereka adalah tidak baik, ya. Apalagi Abah ini sebagai korban, ya. Dan Abah itu nyata. Makanya Abah juga ingin mengkritisi BIRIN, Badan Riset, yang sementara ini adalah hampir tiada kerjanya juga. Ini kelihatannya merupakan simbiosis entah parasitisme, ya, yang masing-masing sudah punya peran masing-masing, yang kadang-kadang memang membuat lelah gitu kan. Bayangkan ada saya udah hampir 12-20 tahun adalah menjadikan sapi perahan daripada Pak Alwi, dan sudah kita podcastkan dengan Bang Haji Roma dan dengan ini, bahwa sesungguhnya bahwa persoalan nasab ini bukan lagi menjaga tradisi lama yang baik dan kemudian adalah mengambil hal baru yang lebih baik, karena sekarang ini banyak hal baru yang lebih buruk yang sesungguhnya, dan ada hal baru yang ditawarkan adalah PWI yang lebih baik, bahkan tidak mau didengar tadi semua. Tetapi inilah yang barangkali yang kalau membicarakan tentang PBNU, memang kalau Abah sendiri sekarang sudah bersabar, dalam arti ya tunggu saja sampai habis masanya. Tetapi sing penting ke depannya ini adalah kita harus pikirkan, karena peradaban ini sudah mulai terbuka ini ke depan. Maka tidak bisa lagi kita ini adalah hanya husnudon dalam segala perkara. Maka ketika Islam Nusantara akan ketinggalan. Bahkan salah satu lokomotifnya harusnya adalah dari PBNU. Maka nanti lembaga Basul Masail itu harus betul-betul dihidupkan, baik di tingkat PB maupun di tingkat PW, di tingkat PC, bahwa semua persoalan-persoalan itu harus didiskusikan. Kenapa? Karena sekarang bahwa agama yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad ini sudah mendekati hampir 1500 tahun. Tidak semua khobar adalah benar. Tidak semua tulisan adalah juga benar. Maka itulah kita perlu Basul Masail. Adalah duduk bersama, kemudian kita adalah mencari kebenaran yang hakiki, kemudian bukan untuk saling menjatuhkan. Kan ini indah sebenarnya. Dan akan dengan inilah, kata Ali bin Abi Thalib, ilmu akan hidup dengan muzakarah. Dan Basul Masail adalah sebuah sarana yang sebetulnya sudah disiapkan untuk itu. Tapi kelihatannya dari sejak mulai diskursus nasab ini, bahkan lembaga Basul Masail tidak ada yang berbicara semuanya. Nah ini kan lucu tadi semua. Sama saja dengan Badan Riset. Badan Riset juga tidak ada yang mau bicara tentang masalah ini. Padahal kurang apa korbannya. Bukan lagi menjaga peradaban, menjaga tradisi lama yang baik. Tapi sesungguhnya tradisi lama itu sudah sekarang ini mutan najis, mustakmal. Nah inilah yang harusnya kita kritisi ulang. Dan kita tidak boleh diam untuk hal ini. Barangkali itu saja Pak, dari Abah, dari semua, ya. Yang jelas Abah sebagai ketua WLS Jawa Barat, apalagi Jawa Barat, Abah merasakan sendiri. Di mana sekarang markas Baalwi itu sudah pindah di Jawa Barat. Majelis Rasulullah sudah ada di Jawa Barat. Dan semuanya juga PPI ada di Jawa Barat. Semuanya ada di Jawa Barat. Maka disinilah Jawa Barat adalah merupakan pertarungan yang sesungguhnya sebetulnya.
Seharusnya adalah kalau pada saat lembaga PBNU maupun adalah PWNU tidak mengambil alih pada saat ada persoalan di tengah-tengah umat yang berkaitan dengan bab ilmu tadi semua, maka akhirnya akan terjadi adalah tadi mujadalah yang terjadi. Ini juga akibat salah. Padahal seharusnya kalau seandainya lembaga ini berfungsi dan ada lembaga Bahsul Masail, seharusnya tidak akan sampai PBNU menulis surat semacam itu. Yang sebenarnya surat itu harusnya menampar dirinya sendiri. Tadi semua, betul kata Dr. Sugeng, ngapain dibicarakan lagi hari kata Pak Rupi tadi? Buat apa dibicarakan hari ini? Ini sekarang ini udah betul-betul carut marut. Kalau mau sebelum membuat surat itu, betul harusnya ada tabayun dulu. Jangan menyebutkan nama. Kalau di dalam poin yang ketiga atau keempat itu adalah mengatakan lebih kalau Kiai Imad barangkali lebih ke husnudon tadi semua. Tetapi kalau menurut Abah tidak husnudon karena sudah menyebutkan nama. Kalau begitu itu adalah poin itu untuk berlaku untuk semua bahwa pengurus PW, Banom tidak boleh terlibat dengan organisasi manapun tapi tidak menyebut nama. Itu boleh, nggak ada masalah. Memang seharusnya begitu gitu loh. Tetapi kemudian sebaiknya yang berfungsi itu, kalau yang bertugas bicara kayak lembaga Bahsul Masail itu yang memiliki wewenang untuk melakukan verifikasi, tidak bicara, akhirnya semua orang bisa bicara. Jadi kalau seandainya banyak orang yang berbicara, bahkan kadang-kadang adalah tadi, ketidaksabaran seorang anak pada ayahnya, dengan mengambil hujah Al-Quran, kita pun boleh, pada saat sudah melihat ayah kita sudah tidak baik lagi, sudah melihat membela yang salah, pada saat ayah kita barangkali pandangannya dia lahir 80 tahun yang lalu, hari ini sudah berbeda. Pandangan 80 tahun yang lalu di bawah hari ini, tentu. Maka kisah Ibrahim dan Ismail seharusnya adalah akan terus berlaku setiap zaman sebenarnya. Maka tidak bisa kayak sekarang kita mendidik anak kita. Weh, nak, apa yang saya tahu adalah dari ibu kita dulu 80 tahun yang lalu. Nggak bisa lagi hari ini. Inilah yang harus dipahami juga oleh romo-romo kita di PBNU. Jangan paksakan apa yang sudah dipahaminya pada saat beliau akil balik sampai hari ini, kemudian tidak mau berubah. Inilah kesalahan. Akhirnya mengorbankan generasi-generasi muda yang intelektualnya berjalan. Kayak ulama, kayak Dr. Sugeng itu ulama kalau menurut Abah. Tadi semua ya, siapapun mereka yang memiliki manfaat adalah bidang keilmuan dan bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, ya tadi semua adalah. Atau barangkali silakan, sisi ilmiah, ayo temukan titik temu. Mereka silakan menggunakan dalil seperti kata Dr. Ribut. Dalil silakan, gunakan dalil. Memang kita butuh dalil. Tapi hari ini kembali, Bung, Abah sudah menemukan banyak kitab yang sudah terjadi juga pembelokan. Tidak semua dalil itu adalah walaupun kita bukan syudon, tetapi adalah tidak setiap khobar adalah benar tadi semua ya. Dan walaupun kadang-kadang sudah ditulis dengan kitab kuning, itu yang dibahas oleh Kiai Nur Ihya tentang sebuah kitab khurafat yang dibahas oleh Habib Alwi. Maaf, bahkan memegang toket perempuan itu adalah syafaat. Itu kan ditulis dalam bahasa Arab itu semua. Nah, orang kita adalah kalau begitu melihat tulisan Arab, apalagi kuning, apalagi gundul, wah itu mutlak itu, gitu loh. Nah, inilah juga pandangan ini yang barangkali harus kita rubah juga hari ini. Tidak semua yang kuning itu adalah sebuah kebenaran. Karena itulah mereka sudah cerdas, Senokor Gronyo aja udah ngerti bagaimana membuat waktu dia adalah merevisi Al-Sirajut Thalibin. Itu kan sengaja dibuat di dalam kertas kuning. Dan dia udah ngomong sama si Panderplas, orang Indonesia itu orang Islam, kiai-kiainya itu begitu lihat kuning, gundul, udah kebenaran mutlak. Udah itulah. Nah itulah makanya barangkali bukan berarti juga adalah tidak yang kuning itu jelek. Artinya bahwa sekarang adalah merupakan zaman era Gen Z yang mana nalar akal itu harus digunakan. Bukan kita adalah menjadi mutajilah yang hanya menggunakan akal, tetapi akal adalah bagaimana mengontrol dalil dengan rasa. Tadi semua menurut Abah itu saja barangkali Pak Lutfi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, beberapa kali ya saya berdiskusi dengan NU Kultural ya masalah ini ya. Ada juga yang mengatakan bahwa PBNU sebagai organisasi yang sudah berusia 100 tahun lebih. Namanya organisasi yang sebesar NU dengan usia sepanjang itu, tentunya akan memiliki masa suram maupun masa-masa bersinar.
Tidak mungkin suram selamanya, tidak mungkin bersinar selamanya. Ya barangkali mungkin saat ini mungkin lagi sedikit redup. Mudah-mudahan aja nanti di kedepannya itu bakal bersinar lagi. Kita tunggu saja pemilihan pengurus PBNU berikutnya. Berapa tahun lagi ya Pak Sugeng ya? Dua tahun lagi kali ya? 2027. 2027, ya tinggal sebentar Pak Sugeng. Ya kita lihat lagi lah, itulah berapa itu lagi lah. itu menurut saya 2027 itu ada yang penting tuh di ADART-nya. Saya lihat ADART-nya itu tidak menjelaskan definisi ilmu, definisi ulama itu apa. Itu tidak disebutkan itu. Jadi kalau saya baca pengertian ulamanya itu ulama seperti zaman Kekaisaran Ottoman. Bukan zaman Abbasiyah dan sebelumnya gitu. Itu penting itu. Ilmu itu yang dimaksud NU itu sama enggak dengan ilmu yang diajarkan di kampus. Jangan sampai beda. Anak-anak yang kuliah di UNU diajarin dosennya begini, begitu Roy Sam ngomong, kok beda ya dengan yang diajarkan dosen saya kan gitu. Itu aneh nanti. Jadi definisi ilmu dan definisi ulama di ADART NU itu nanti harus ada apa ya? Ada penjelasannya secara eksplisit itu, bahwa ilmu itu yang dimaksud ini, ulama itu yang dimaksud ini, jangan sampai berbeda dengan yang diajarkan di kampus gitu. Itu menurut saya gitu. Monggo yang lain, Dr. Ribut kalau mau apa nanggapi. Itu ya satu lagi termasuk definisi aswaja ya. Oh ya. Jadi ya termasuk PBNU itu kan ya yang kritis seperti Kiai Haji Master Farid Mas'udi, ya Said Akhil Sirot itu kan juga ya melakukan upaya redefinisi aswaja, tapi belum apa istilahnya belum bisa diterima karena tadi pendekatannya masih kebanyakan menggunakan pendekatan normatif. Betul. Bukan betul-betul pendekatan saintifik ya, pendekatan keilmuan dalam arti epistemologis, tetapi masih untuk memudahkan. Ya, Mbak Hashim Asy'ari memang dulu kan beliau sebagai seorang pendidik kan, jadi memudahkan, ya, memudahkan bahwa aswaja adalah pengikut Asy'ari Maturidi, ya, 4 mazhab fikih Sunni. Islam Tasawuf Al-Baghdadi dan Abu Hamid Al-Ghazali dan seterusnya itu kan bukan definisi. Makanya Kiai Haji Said Akhil Sirot juga ya beliau kan dari termasuk ulama yang termasuk historis dalam masalah kajian. Ya beliau menyebut sampai sekarang definisi aswaja belum final. Betul. Ya, Betul. makanya ini kader-kader ulama Nusantara ke depan ini akan muncul ulama-ulama yang nanti memberikan definisi yang jamik manik tentang masalah aswaja itu. Ini yang paling utama. Ya, karena Wahabi pun mengklaim sebagai aswaja. Ya. Dan ya dari Syiah pun menyebut mereka juga Ahlussunnah, sama-sama ikut sunnah Nabi. Yeah. Terus bagaimana standarnya ini hanya bisa diselesaikan secara keilmuan, nggak bisa diselesaikan secara politik organisasi atau politik pendidikan. Ini kan sampai saat ini kan politik pendidikan. Sedangkan dunia keilmuan terus berkembang. Makanya kajian nasab Imat kalau masuk UIN Syarif atau kalau masuk UIN Wali Songo itu kan juga terobosan baru sebenarnya untuk bisa diakomodir oleh Fakultas Nasruddin. Ya, mestinya begitu. Tapi kenyataannya ya bangsa kita ini masih dikoherensikan oleh kepentingan-kepentingan politik, bukan dikoherensikan oleh kebutuhan ilmiah. Ya, Betul. oleh kebutuhan ilmiah. Makanya kalau seperti itu apa yang terjadi ya wajar kalau kita ya secara jumlah kita besar umat Islam. Apalagi di Indonesia, tapi secara kepeloporan dalam masalah keilmuan dong. Ya nggak usah dijawab. Emirat aja negara gurem ya, itu bisa memunculkan ensiklopedi kaidah dan usul fikih 41 jilid. Padahal penulisnya itu ketua tim penulisnya itu orang Sudan, guru saya Profesor Khalifah Babikir Al Hasan itu. Ya, jadi yang tulis semua. Emirat itu namanya impor. Iya. Nah di Indonesia ini kan banyak ulama, tapi akan mereka diperhatikan
Iya. BRIN aja apakah memperhatikan keberadaan ulama itu? Oh, masalah yang serius kayak nasab aja sama BRIN nggak diperhatikan. Yang dampaknya nyata. Korbannya ada di atas. Ini, Abbas itu jadi yang nggak penting-penting diperhatikan. Ya mestinya yang bisa, iya, yang bisa nyelesaikan ini kan yang ada anggarannya itu untuk riset itu, ya BRIN, Betul. ya mungkin MUI lah itu. Syukur-syukur PBNU. Kalau Muhammadiyah kan sejak dulu nggak percaya sama Pak Alawi kalau Muhammadiyah. Jadi nggak ada urusan itu. Nah ini sementara Dr. Pak Lutfi. Ya, saya mau nanggapi dikit ya dengan apa, mungkin Aba bisa koreksi nanti. Kalau lihat bab 2 ya, pedoman akidah dan asas itu ya. Nahdlatul Ulama itu berpedoman pada Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma, Al-Qiyas, ini kan deduktif semua ini sebetulnya kan. Iya. Nggak ada pendekatan induktifnya. Sains itu nggak masuk dalam apa, dalam ADART mereka. Kemudian kalau dikatakan Nahdlatul Ulama itu kebangkitan